Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Dimana tepat biasanya ini tanggal 14 Februari biasanya dikenang sama anak-anak muda itu hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi pada pagi hari ini kita mau menyatakan kepada Tuhan kita bahwasannya kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu setia dan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita dan tak pernah tertandingi oleh apapun. Mari kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab itu yang telah kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh hidup, dan kami boleh mengenal Engkau. Itu adalah pemberian-Mu, anugerah-Mu yang cuma-cuma dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sempurna dalam hidup kami. Tidak tertandingi oleh apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau nyata, Engkau hidup, Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang telah Engkau berikan dan kami terima Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Kita mau sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya
kebaikan kami Bapa. Hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih yang telah kami terima dari-Mu Tuhan begitu sempurna dan begitu berharga. Kami kagum Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kami, yang menyatakan kasih-Nya dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami harapkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Kasih yang kami terima dari dunia ini bersifat sementara, tetapi kasih-Mu akan selalu ada dalam setiap apapun kehidupan kami. Di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami untuk bangkit. Di saat kami kehilangan harapan, Engkau memberikan kami harapan yang begitu luar biasa. Di saat kami bimbang, Engkau menunjukkan jalan dan memberikan damai sejahtera. Di saat kami susah, sedih, Engkau memberikan sukacita.
kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau nyatakan kepadamu, Kau ku kagumi, kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama kita katakan, saja katakan, Kau ku kagumi.
kasih Bapak Pendeta Saud yang buka kita dalam doa. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebab kasih Tuhan, kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau nyatakan kepada Tuhan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Sama-sama kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah.
duduk. Dan saat ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Ibu yang berulang tahun, ya, hari Valentine. Iya. Untuk itu saya sudah mempersiapkan pakai baju pink. Merayakan di gereja. Jika tidak ada, kita mau tetap bersyukur bahwasanya kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan, kebaikanmu yang telah kau
kami boleh mendapati diri kami menjadi biji mata Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami mendapati bahwa kami diterima apa adanya, kami diterima dengan kasih yang sangat luas, kami diterima dengan hatinya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk menikmati sepanjang hari ini bersama dengan pengalaman-pengalaman yang akan Tuhan hadirkan. Dan biarkan Tuhan ini menjadi satu keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang tidak tergantikan dan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tadi saya harus naik Grab gitu ya, karena ada satu dan lain hal dengan motor saya. Tapi sepanjang perjalanan saya menikmati banyak hal gitu ya, karena biasanya harus konsentrasi di motor gitu ya, dan ini konsentrasinya menikmati boncengan Bapak Grab gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sedikit mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu luar biasa, karena tadi kalau kesaksian nanti bolak-balik gitu ya. Minggu lalu saya menceritakan bagaimana kakak saya divonis ada radang selaput otak gitu ya, dan seperti kayak ada bisul gitu di otaknya. Saya saksikan bagaimana ini menjadi satu pergumulan juga gitu ya buat saya. Nah, sampai beberapa waktu dia akhirnya CT scan dan hasilnya masih ditunggu. Kemudian ternyata memang betul hasil CT scan-nya itu ada radang selaput otak gitu, sehingga pengobatan selanjutnya adalah dia harus disedot tulang sumsum gitu ya, diambil tulang sumsumnya untuk diperiksa. Tapi dia cerita waktu dokter mengambil tulang sumsum itu, dia bilang sakitnya minta ampun gitu ya, karena jarumnya juga saya nggak ngerti gitu ya, tapi dia bilang sakit banget gitu. Tapi dokternya bilang aneh ya Bu, katanya bilang gitu. Biasanya kalau ada sesuatu itu tulang sumsumnya itu keruh gitu ya, kotor gitu ya. Tapi ini bersih, bening, biasanya nggak ada apa-apa. Dan itu tentu menjadi penghiburan tersendiri ya, tapi kan dicek dulu, diperiksa dulu gitu ya. Dan setelah pengambilan sumsum itu, dia bilang aku 6 jam gak boleh bergerak, kepalanya tuh goyang juga gak boleh gitu ya. Jadi 6 jam tuh harus diem, pegalnya minta ampun katanya bilang gitu ya. Tapi ya dijalanin aja gitu ya, sampai akhirnya keesokan harinya hasilnya keluar, dan puji Tuhan ternyata tidak ada tumor, tidak ada sesuatu hal yang sangat membahayakan gitu ya. Dan ternyata ketika ditelusuri jadi itu meningitis ya namanya ya, itu tuh dari tipesnya dia gitu. Jadi bakteri yang naik ke otak seperti itu. Tapi dia masih harus sudah pulang dari rumah sakit, tapi harus perawatan jalan. Dan kami bersyukur gitu ya, saya juga bernafas lega gitu ya, karena banyak hal lah ya yang menjadi pergumulan kami seperti itu. Dan ketika melihat peristiwa ini gitu ya, menunggu gitu ya, dan ketika hasilnya ada, ternyata hasilnya melegakan, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita mendapati bahwa apa yang kita harapkan ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Misalnya kita sudah mengusahakan segala sesuatu dan ternyata apa yang kita usahakan itu tidak kita terima seperti ekspektasi kita. Mungkin kita akan berkata sia-sia semuanya gitu ya. Nah, kemarin saya mendapatkan kabar, dulu dia teman kami di sekolah gitu ya, tapi karena menikah akhirnya dia kembali ke Bali, dia orang Bali, dan menikah di sana masih sangat muda gitu ya. Dan kemarin kami beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan kabar bahwa papa mertuanya itu terkena COVID dan di ICU. Bukan hanya papa mertua, tetapi suaminya juga masuk ICU, adik iparnya pun masuk ICU gitu ya. Jadi ini pergumulan buat dia
seperti itu. Sampai akhirnya papahnya dipanggil pulang ke rumah Tuhan gitu ya. 8 hari kemudian dia masih berjuang untuk suaminya. Saya telepon dia gitu ya, dia masih menangis, Miss Ade, saya pengen suami saya sehat kembali gitu ya. Pokoknya kami berkomunikasi, bercakap, dan akhirnya berdoa bersama sampai akhirnya dikatakan akan ada penyuntikan plasma atau apa untuk pengobatan yang selanjutnya untuk suaminya gitu ya. Sebetulnya suami sudah mulai stabil, tetapi karena sepertinya dia ngerasa bahwa papahnya udah meninggal karena satu ICU gitu ya. Jadi ngedrop lagi gitu ya. Ngedrop lagi, coba memakai dimasukkan plasma gitu ya, seperti itu katanya ya. Tetapi ternyata itu pun tidak berhasil, dan kemarin kami mendapatkan kabar suaminya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, tinggal adik iparnya yang masih berjuang. Nah, ada banyak yang dia coba mereka usahakan gitu ya. Kalau masalah dana nggak ada masalah karena memang mereka orang berada. Tapi ternyata penyuntikan plasma, semua yang diusahakan itu tidak membuat suaminya tertolong. Dan tentu mungkin saja ini menjadi satu pemikiran, segala yang diusahakannya tuh kayaknya sia-sia gitu ya. Tapi dia berusaha untuk melakukan banyak hal, apapun dilakukan supaya suaminya sembuh. Tetapi Tuhan berkata lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seringkali kita berkata sia-sia gitu ya, sia-sia gitu. Ada 3 gambaran yang dilukiskan atau dilukiskan oleh pemazmur di dalam, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 127 mengenai kesia-siaan. 3 hal di sini yang dituliskan oleh pemazmur, Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur menggambarkan 3 hal berkaitan atau sesuatu yang melukiskan mengenai kesia-siaan. Yang pertama adalah kesia-siaan dalam hal membangun rumah. Yang kedua adalah kesia-siaan dalam menjaga atau mengawal kota. Yang berikutnya adalah kesia-siaan tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Kalau kita melihat arti kata sia-sia, sia-sia itu berarti apa sih? Percuma gitu ya. Sia-sia itu nggak ada hasilnya, sia-sia itu nggak ada gunanya, sia-sia itu sepertinya mubazir gitu ya. Ketika sesuatu disebut dengan sia-sia gitu ya, biasanya ini menimbulkan kekecewaan. Ketika kata sia-sia ini muncul, biasanya itu menimbulkan sebuah penyesalan, menimbulkan sebuah keputusasaan, menimbulkan kerugian, bahkan bisa juga menimbulkan satu trauma sehingga orang tidak mau melakukannya lagi. Contoh sederhana gitu ya. Buat yang masih kuliah, belajar sampai tengah malam gitu ya, sampai ngelotok kayaknya gitu ya. Begitu ujian ternyata soal dan apa yang dipelajari itu berbeda. Kemudian muncul, aduh sia-sia udah belajar sampai jauh malam. Ketika seorang bekerja, mengerjakan sesuatu dengan luar biasa, all out, ternyata hasilnya tidak dihargai misalnya oleh pimpinan atau tidak dilirik sebelah mata gitu ya oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin ini menimbulkan satu perkataan yang duh sia-sia aku udah ngerjain semuanya, udah sampai nggak tidur gitu ya, semuanya dikorbanin gitu ya. Ternyata hasilnya kayak gini dong, nggak dihargai dong, sia-sia gitu ya. Atau ketika seorang orang tua mendidik anaknya sedemikian rupa gitu ya, nyekolahin anaknya sampai tinggi gitu ya, dan ternyata gitu ya anaknya
tidak mempergunakan apa yang sudah sudah dilakukan oleh orang tua gitu ya. Kerja enggak misalnya gitu ya, kemudian hanya santai-santai saja. Mungkin orang tua bisa berkata, duh sia-sia nih udah disekolahin tinggi-tinggi ternyata hasilnya cuman begini. Ada banyak hal ya, ada banyak hal ketika kita berkata tentang sebuah kesia-siaan. Nah Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 127 ini kita melihat 3 hal yang dituliskan oleh pemazmur. Salomo menuliskan Mazmur ini dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Nyanyian ziarah. Nah bagi orang Israel namanya ziarah ya. Ziarah itu berarti sebuah perjalanan ke Yerusalem gitu ya. Perjalanan menuju ke pusat ibadah. Pada saat itu pusat ibadah itu di Yerusalem gitu ya. Sentral ibadah bagi bangsa Israel itu ada di Yerusalem gitu ya. Jadi bagi mereka itu kata ziarah ini bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Pada hari-hari tertentu bangsa Israel harus datang ke Yerusalem meskipun jaraknya jauh. Ingat ya kisah bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu sampai dikatakan kemana Yesus hilang, dianggapnya hilang gitu ya dalam mereka perjalanan ke Yerusalem dan didapati Tuhan Yesus saat itu di bait suci. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini dikatakan ayat yang pertama nyanyian ziarah Salomo. Nah bisa jadi ini merupakan Mazmur Salomo ketika dia melakukan perjalanan ziarah, atau merupakan pengalamannya ketika dia melakukan ziarah. Jadi sudah pernah dilakukan ziarah ini gitu ya. Atau bisa dimengerti ketika dia menuliskan ini ya menjadi satu hal yang dia alami gitu ya. Pengalaman yang ada ketika dia menuliskan ayat-ayat. Bapak Ibu, jika satu pribadi atau kelompok ini melakukan sebuah ziarah berarti satu perjalanan yang panjang gitu ya. Karena kan dari tempat jauh pun mereka pergi ke Yerusalem ini gitu ya. Maka mereka harus membangun kemah-kemah perhentian. Ya. Jadi mereka kalau sekarang kan banyak banget kendaraan gitu ya. Kalau dulu kan harus melakukan itu dengan jalan kaki perjalanannya. Ya mungkin naik keledai gitu ya. Tapi bagi mereka ketika mereka harus melakukan ziarah maka ada kemah-kemah yang harus mereka bangun. Ya, ada tempat-tempat yang harus mereka bangun sebagai perhentian dari satu tempat ke tempat yang lain sampai mereka tiba di tempat tujuan mereka. Jadi mereka harus melewati daerah-daerah yang baru ya dengan tempat-tempat yang baru ya. Dan apapun situasinya tentu Salomo tahu bahwa membangun kemah, membangun tempat perhentian itu butuh waktu yang tidak singkat. Dan tentu ketika membangun itu ya ada hal-hal yang harus dikerjakan itu tidak mudah. Membangun rumah tidak mudah karena butuh perhitungan. Kalau salah ya udah bisa ambruk. Membangun rumah, membangun kemah itu butuh perencanaan. Kalau enggak pintu kemana gitu ya, atau patok di mana gitu ya. Menjadi satu kemah yang tidak bisa berdiri dengan baik. Ada proses di dalam membangunnya, itu ada satu proses. Yesus pernah mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang ketika membangun rumah, kalau dasarnya enggak benar, maka rumah itu akan hancur. Ketika seseorang membangun rumah harus direncanakan dengan baik, harus dipikirkan dengan baik gitu ya. Dan salah perhitungan maka semuanya sia-sia. Artinya ketika membangun rumah, ketika membangun kemah, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Bisa dikerjakan sendiri bisa, tapi tetap bahwa Tuhan yang punya kendali. Tanpa Allah semuanya akan sia-sia. Begitu juga kan di sini di ayat sini dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Nah, begitu juga dengan hal menjaga kota. Bagi bangsa Israel, hal mempertahankan bangsanya, mempertahankan kelompoknya dari musuh, itu juga menjadi hal yang biasa. Karena mereka itu biasa mengalami perang gitu ya, biasa menghadapi peperangan, biasa menghadapi ancaman-ancaman bangsa lain gitu ya. Bagaimana mereka harus mempertahankan diri mereka, dan mereka punya pengalaman yang sangat banyak bagaimana Tuhan bekerja bagi mereka. Ketika mereka berubah setia, maka mereka mengalami kekalahan. Ketika tidak ada Tuhan bersama dengan mereka, maka mereka tidak mengalami kemenangan. Bahkan seringkali, berkali-kali ya, bukan hanya karena ketegaran hati mereka, mereka akhirnya dibuang ke bangsa lain. Tetapi kita melihat bahwa berkali-kali bangsa Israel harus menghadapi bangsa-bangsa lain gitu ya, dan mereka tahu bagaimana rasanya mencapai kemenangan ya. Mereka tahu juga bagaimana rasanya mengalami kekalahan ya. Ketika mereka harus diserahkan kepada musuh, ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, ketika tidak bersama dengan Tuhan, ketika mereka punya pengalaman hidup di dalam hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengawal, banyak penjaga, kisah Yeriko ya, mereka mengalami kemenangan. Hanya bernyanyi, hanya mengelilingi kota ya, hanya taat kepada Tuhan, dan Tuhan yang bekerja, bisa roboh dong, bisa runtuh dong itu tembok Yeriko ya. Tapi meskipun penjaga banyak, tanpa Allah juga sia-sia ya. Pada saat mereka harus dibuang ke Mesir, Filistin, pengalaman dengan bangsa Filistin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal membangun rumah, membangun kemah perhentian, dalam hal menjaga kota mereka, dalam hal mempertahankan komunitas mereka, bangsa mereka, tanpa Tuhan mereka tahu, tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang terakhir mengenai pemenuhan kebutuhan hidup, lihat di dalam ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Pemazmur juga punya pendapat yang sama tentang hal ini. Tanpa Allah semuanya sia-sia. Bagaimana orang berusaha mencukupkan kebutuhan hidupnya ya. Orang bekerja, duduk di meja kerja dari pagi sampai malam gitu ya, hanya demi kepentingan perut. Orang bekerja dari pagi sampai malam untuk sesuatu, untuk memenuhi kebutuhannya. Dikatakan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ada usaha yang harus diusahakan gitu ya. Dan orang berusaha mencukupkan kebutuhan dengan tenaga mereka, dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi tanpa Tuhan di sini dikatakan semuanya sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan berarti artinya secara secara harafiah gitu ya. Sia-sialah bangun pagi-pagi gitu ya. Kalau gitu ya udahlah, bisa saja bermalas-malasan. Tunggu dulu. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Karena itu kenapa di Alkitab berkata, hai pemalas, belajarlah dari si semut ya. Dan Rasul Paulus pun berkata, barang siapa tidak bekerja, gak usah makan, janganlah dia makan. Artinya bahwa ya, di dalam ayat yang kedua B ini justru dikatakan Allah memberikan pemenuhan kebutuhan itu ketika orang itu tidur, bukan berarti malas-malasan. Artinya bahwa sekalipun orang itu tidur, Tuhan bisa memenuhkan kebutuhannya, bisa. Di sini dikatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Penggambaran yang sangat kontras. Bekerja siang malam dan tidur. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi orang yang dicintainya, yang terbukti mengenal Dia, yang terbukti mengasihi Dia.
satu ketenangan, satu keyakinan bahwa Allah, ketika Allah mencintai seseorang, ketika Allah mencintai kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita menjadi peminta-minta. Semua pasti pernah mengalami ya bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap pemenuhan kebutuhan makanan. Tentu ya. Saya ingat betul gitu ya. Ada banyak hal bagi saya Tuhan itu sangat-sangat dan sangat teruji melalui pengalaman yang saya rasakan. Dimulai dari banyak hal gitu ya, pemenuhan kebutuhan khususnya bicara tentang makanan. Ya. Beberapa minggu yang lalu gitu ya, tuh gak tahu kenapa saya tuh pengen banget makan ikan di arsik ya, dan saya mendapatkan berkat ikan di arsik ya dari Ibu Saud. Aduh, itu enak banget gitu ya rasanya. Saya nggak pernah memikirkan bahwa tiba-tiba Ibu Saud bilang, nanti saya bawain ya, saya buatin ya. Waduh, seneng banget gitu ya. Tapi ada banyak hal, bukan hanya itu saja. Saya ingat pada saat dulu saya ulang tahun, saya tanya sama Pak Yopi kalau pokoknya bicara saya itu suka ikan gitu ya, bicara tentang ikan. Terus Pak Yopi bilang, saya masih ingat saya masih ngajar di SD itu. Dia bilang, udah tenang, nanti dikirim, kata Pak Yopi. Saya seneng gitu ya, saya pikir ya ikan tuh kan biasa ikan ya nggak terlalu besar gitu ya. Taunya yang datang itu ikan tuh gede banget gitu ya. Waduh gitu ya, dimasakkan saat itu gitu ya. Jadi saya tanpa harus mengeluarkan uang, saya pesta ikan bersama dengan teman-teman saya di sekolah. Sampai teman-teman saya bilang, udah gede amat nih Bu Ade gitu ya. Saya bilang, iya ini dari Pak Gembala. Nah, ini hanya sebagian kecil. Ketika saya kuliah di Jogja, berapa banyak saya pernah ceritakan harus puasa karena nggak punya uang untuk beli makanan. Dan tiba-tiba teman saya memberikan uang untuk makan siang. Ya, untuk makan. Pada saat saya kuliah di Jogja itu masih murah. 800, saya masih ingat banget, 850 rupiah itu udah bisa makan sama nasi, sama ayam, sama sayur, sama tempe. Bayangkan, belum krismon gitu ya. Jadi pada saat itu teman saya kasih uang saya 1.000 rupiah gitu ya, itu bisa makan satu kali makan dengan ayam ya. Jadi bagi saya pengalaman pemenuhan kebutuhan Tuhan dalam hidup saya itu sangat teruji. Ketika ibu saya sakit, saya nggak punya uang untuk beli Pampers. Tiba-tiba teman saya datang jauh-jauh, nggak ada hujan, nggak ada angin, dari Jakarta datang. Pulangnya kasih amplop buat saya bisa beli sebulan Pampers buat ibu saya. Ketika tiba-tiba hal yang sama, saya nggak punya uang untuk beli Pampers karena itu kebutuhan utama ibu saya waktu itu. Tiba-tiba ada teman yang berkata, ini ada berkat buat ibu. Saya nggak pernah cerita atau menjual kisah sedih ibu saya yang sakit kepada teman-teman. Tetapi bagaimana Tuhan memakai orang-orang di sekitar saya itu menjadi memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Tidak selalu, tetapi bagaimana pemenuhan itu teruji di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang kebutuhan sandang, pangan, dan papan gitu ya, tentu kita bisa berkata bahwa semua itu tercukupi hanya dengan kerja keras. Mungkin kita bisa berkata begitu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita ingat kepada Sang Pemberi itu? Apakah kita ingat kepada Sang Penjaga hidup itu? Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Segala sesuatu itu bisa menjadi sia-sia. Ya, bisa menjadi sia-sia. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kesia-siaan itu bukan lagi menjadi bagian yang menghiasi kehidupan kita. Seharusnya tidak menghiasi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita ada di dalam kendali dan kasih setia Tuhan. Tadi pagi saya membaca renungan dari Pak Yopi gitu ya. Di situ dikatakan Paulus melepaskan semua atribut keyahudiannya
Ya. Semua yang ia punya, gelarnya, statusnya, kepandaiannya, fasilitas, tentu sebagai orang Yahudi dia orang yang pintar. Paulus itu pintar. Bahkan sebagai warga negara Roma dia punya fasilitas yang membuat dia itu lebih mudah gitu hidup pada saat itu. Karena pada saat itu bangsa Israel kan ada di dalam penjajahan Romawi. Tetapi dia melepaskan itu semua untuk apa? Untuk supaya dia bisa mengikut Yesus. Dia aku menganggap semuanya tuh sampah. Bayangin, kita orang-orang selalu mencari apa yang namanya itu gelar, posisi, status, kedudukan, kepandaian gitu ya, materi, kekayaan. Tapi bagaimana dia katakan aku melepaskan semua itu, menganggap semua itu sampah karena pengenalanku akan Kristus lebih berharga dari itu semua. Artinya dia tahu bahwa gelar yang dia punya, fasilitas yang dia punya, kekayaan yang dia punya, status yang dia punya, itu semua itu sudah tercukupi ketika dia memiliki Kristus. Dia dapatkan itu ketika dia memiliki Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi lebih berharga karena di luar Kristus semua sia-sia. Nothing. Gak ada apa-apanya. Saya lihat di WhatsApp ya kalau nggak salah. Hal yang menarik, sederhana sebenarnya ya. Di situ dikatakan ketika Allah menciptakan binatang di laut gitu ya, ikan-ikan di laut, dia berkata kepada air supaya menghasilkan atau membuat ikan-ikan itu ada. Dan dalam kehendak Tuhan berkata kepada air, maka keluarlah semua ikan-ikan, binatang-binatang di air. Ketika Allah menciptakan tumbuhan, ya dikatakan Allah berkata kepada tanah, ya, supaya menghasilkan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuhan, berbiji, tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu ada. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya, baiklah kita ya untuk menciptakan manusia. Air itu menjadi sumber kehidupan bagi ikan. Tanah itu menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Ketika ikan itu dikatakan, ketika ikan itu diambil dari air, air tetap air, tetapi ikan itu bisa mati karena diambil dari pusat kehidupannya. Tumbuhan kalau dicabut dari tanah, tanah akan tetap menjadi tanah, tetapi tumbuhan itu bisa mati karena diambil dari sumber hidupnya. Kita diciptakan dari Allah. Kalau kita dicabut atau kita keluar dari sumber hidup kita, tentu kita juga menjadi mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang menjadi sumber kehidupan kita? Tentu kita sama-sama bisa berkata, Allah adalah sumber kehidupan kita. Tapi di luar Allah, kita gak bisa lakukan apa-apa. Di luar Allah, kalau Allah akan tetap menjadi Allah, tanpa kita pun dia tetap menjadi Allah. Lah kita kalau di luar Allah, tanpa Allah, habislah kita. Gak bisa kita lakukan apa-apa. Itu sebabnya Yohanes berkata bahwa tinggallah di dalam aku, Yesus berkata. Karena di luar aku kamu tidak dapat mengerjakan apa-apa. Tanpa Allah kita sama-sama tahu. Allah tidak pernah memaksa kita Bapak Ibu untuk tetap tinggal di dalam Dia. Allah tidak pernah memaksa kita untuk tetap meyakini bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kehidupan. Karena sebenarnya tanpa kita pun seperti saya katakan, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Allah tetap menjadi Allah. Tetapi kenapa Dia bisa berkata tinggallah di dalam aku? Dan keputusannya ada pada kita. Karena Dia tahu bahwa kita terbatas. Tanpa Dia, di luar Dia, semuanya menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang saudara terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini sama-sama kita belajar. Ada begitu banyak kesia-siaan di dunia ini. Ada begitu banyak kesia-siaan di dalam pengalaman kehidupan kita. Tetapi mari kita sama-sama belajar
bahwa kesia-siaan itu menjadi sesuatu hal yang tidak menakutkan bagi kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan hidup yang sia-sia. Karena hidup kita adalah hidup yang berharga di dalam Tuhan. Karenanya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karenanya mari kita tetap ada di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan memang semuanya sia-sia. Menjadi sebuah kesia-siaan kalau kita di luar Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu berkata bahwa kita, siapa yang bakalan mengambil kita dari kasih setia Tuhan? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Gak ada. Kenapa? Karena kita ada di dalam tangannya Tuhan. Karena kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari hari ini biarkan sia-sia itu bukan menjadi bagian hidup kita, karena kita ada bersama dengan Tuhan. Tetapi kita boleh menjalani hari-hari ini dengan dengan semangat, dengan sukacita, dengan pemahaman bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ada banyak hal nggak menentu ya. Ini COVID juga masih belum tahu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dengan COVID ini ya. Bahkan di sekolah pun, kalau nggak salah siapa ya, Pak Yopi gitu ya, kalau nggak salah pernah mengirimkan itu di WhatsApp. Ada yang memprediksi itu COVID itu nggak akan selesai gitu ya, sampai berapa puluh tahun gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita juga nggak pernah tahu dengan banyak hal di hadapan kita. Tetapi mari kita sama-sama memiliki satu ketenangan, meskipun hidup kita itu banyak bergolak gitu ya. Hidup kita mungkin harus dipenuhi dengan situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan. Bukan berarti bahwa kita harus tidak boleh menangis, tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa susah, enggak juga. Tetapi itu semua bisa kita handle, bisa kita tangani, bisa kita lalui. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan
sayangnya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Percayalah bahwa kasih-Nya memungkinkan kita ada sebagaimana kita ada. Percayalah bahwa kasih-Nya memampukan kita melewati hari-hari yang kadangkala susah, kadangkala senang, kadangkala banyak hal kita alami. Dan biarkah kita boleh meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan sesuatu di dalam hidup kita, ketika kita menempatkan Kristus di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Kalau manusia seringkali terbatas di dalam mengasihi, mendampingi. Hari ini dunia mungkin merayakan hari kasih sayang dan menjadi satu momen di mana satu dengan yang lainnya saling menunjukkan rasa sayang. Tetapi bersyukurlah kita karena kita mendapati bahwa Allah kita mengasihi kita sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa di dalam hidup kita. Dan biarlah keyakinan itu membuat kita juga meyakini bahwa hidup kita bukan hidup yang sia-sia. Hidup kita bukan hidup yang tidak ada artinya. Hidup kita bukanlah hidup yang penuh dengan sesuatu di mana kita tidak bisa bergerak, bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami diajar oleh Tuhan untuk kami boleh terus mengingat bahwa Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami, Allah yang sudah mengosongkan dirinya bagi kami, Allah yang sudah rela mati bagi kami. Dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar itu, yang begitu berharga itu, hanya untuk bisa bersama-sama dengan kami. Biarkan kami boleh menerima itu Tuhan, menghargai itu Tuhan, sehingga kami tahu bahwa hidup kami dipenuhi oleh Engkau. Sehingga di dalam apapun yang kami kerjakan, biarkan kami menyertakan Engkau Tuhan. Di dalam apapun yang kami putuskan, biarkan kami menyertakan Engkau Tuhan. Di dalam setiap pikiran kami, biarkan kami menyertakan Engkau Tuhan. Di dalam setiap perasaan kami, biarkan kami juga menyertakan Engkau Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kami. Karena hidup kami bukanlah sebuah kesalahan, tetapi hidup kami adalah hidup yang direnda oleh Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang direncanakan oleh Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak melihat kebaikan Tuhan dan menganggap hidup kami tidak berharga. Seringkali kami membandingkan dengan orang lain. Tetapi biarkan hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami butuh Engkau dan kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua, memberkati apa yang boleh kami dengar hari ini. Biarkan Tuhan sendiri yang boleh mengajar kami lebih lanjut. Hanya di dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat Natalia dan juga Indri. berhari Minggu sejahtera yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.